Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemahaman spiritual yang penting dalam Islam, yaitu tentang tanda-tanda keberkahan di dalam rumah kita. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, kita percaya bahwa setiap ciptaan Allah memiliki makna dan pesan tersendiri. Jadi, mari kita bersama-sama mempelajari tentang 9 sarang hewan di rumah yang dapat menjadi pertanda rezeki menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Yang pertama, mari kita bahas sarang burung. Dalam Islam, burung sering dianggap sebagai simbol kebebasan dan kepercayaan pada rezeki dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, jika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan kosong perutnya dan kembali sore hari dengan perut penuh. Ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan rezeki yang cukup. Jika rumah kita memiliki sarang burung, ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang memberkahi kita dengan rezeki yang mencukupi. Sarang burung di rumah kita juga bisa dianggap sebagai tanda perlindungan dari Allah, mirip dengan bagaimana burung membangun sarangnya untuk melindungi anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, mari kita bahas sarang lebah. Dalam surah An-Nahl ayat 68-69, Allah menyebutkan bahwa lebah diberi inspirasi untuk membuat sarang di berbagai tempat. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, dirikanlah rumah-rumah di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah keluar minuman madu yang berbagai warnanya, di dalamnya terdapat obat penyembuh bagi manusia. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." Lebah juga menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat kesehatan dan sering dikaitkan dengan berkah dan rezeki. Kehadiran sarang lebah di rumah bisa dianggap sebagai pertanda bahwa Allah sedang memberkahi keluarga kita dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Seperti lebah yang tekun bekerja, kita juga diajarkan untuk rajin dalam mencari rezeki dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, mari kita bahas sarang semut. Dalam surah An-Naml ayat 18-19, terdapat kisah Raja Sulaiman dan semut yang mengajarkan kita tentang komunikasi, kerjasama, dan persiapan. Kisah ini menggambarkan kebijaksanaan semut yang saling mengingatkan untuk masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Ini menunjukkan bagaimana semut memiliki kebijaksanaan dan kerjasama yang luar biasa. Jika kita menemukan sarang semut di sekitar rumah, itu bisa diartikan sebagai tanda bahwa Allah mengajarkan kita pentingnya komunikasi yang baik, kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, dan persiapan untuk menghadapi berbagai tantangan. Seperti semut yang bekerja sama untuk melindungi sarangnya, kita juga diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjaga keluarga serta mencari rezeki yang halal. Yang keempat, mari kita bahas sarang laba-laba. Sarang laba-laba di rumah bisa dikaitkan dengan kisah dalam surah Al-Ankabut ayat 41, di mana Allah menggambarkan laba-laba membuat rumah yang sangat tipis dan lemah. Walaupun ini adalah metafora, kita bisa belajar bahwa kehadiran sarang laba-laba mengingatkan kita untuk memperkuat iman dan tidak terlalu bergantung pada hal-hal yang tampak kuat tapi sebenarnya rapuh. Allah berfirman dalam ayat tersebut bahwa orang-orang yang bergantung pada pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumahnya sendiri, dan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Sarang laba-laba yang rapuh mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuatan duniawi yang sementara, tetapi untuk memperkuat ikatan dan ketaatan kita kepada Allah. Kehadiran sarang laba-laba di rumah dapat menjadi pengingat untuk memperkuat iman, bergantung sepenuhnya pada Allah, dan menghindari ketergantungan pada hal-hal duniawi semata. Kemudian kelima, mari kita bahas tentang sarang tikus. Meskipun banyak tradisi, termasuk dalam Islam, menganggap tikus sebagai pertanda buruk, keberadaannya sebenarnya bisa menjadi peringatan untuk kita. Tikus di sekitar rumah bisa jadi tanda bahwa kita perlu lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan rumah. Dalam Islam, menjaga kebersihan sangat penting.
Kebersihan fisik juga mencakup membersihkan rumah dari makanan terbuka dan sisa-sisa yang bisa menarik tikus. Rasulullah pernah bersabda, bersih itu sebagian dari iman. Jadi, meskipun kehadiran tikus tidak diinginkan, itu bisa jadi dorongan untuk lebih rajin membersihkan rumah dan menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan. Ini juga mengajarkan kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaga kebersihan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Keenam, mari kita bahas tentang sarang walet. Dalam beberapa tradisi, sarang burung walet dianggap membawa keberuntungan karena nilai ekonominya yang tinggi, terutama dalam industri sup sarang burung. Dari sudut pandang spiritual, kehadiran sarang walet bisa diartikan sebagai rezeki yang datang dari sumber yang tidak terduga. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki datang dari Allah dalam berbagai bentuk dan dari berbagai arah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang terang. Jadi, sarang walet di rumah bisa dianggap sebagai salah satu cara Allah menunjukkan kebaikannya melalui rezeki yang tak terduga. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala rezeki yang diberikan dan percaya bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan keberkahan. Kemudian yang ketujuh, mari kita bahas tentang sarang undur-undur. Undur-undur, serangga yang terkenal karena gerakan mundurnya, sering dihubungkan dengan sifat ketekunan dan kemampuan beradaptasi. Dalam beberapa tradisi spiritual, undur-undur dianggap sebagai simbol ketekunan dan kegigihan dalam menghadapi tantangan. Kehadiran sarang undur-undur di rumah bisa diartikan sebagai pengingat pentingnya adaptasi dan ketekunan untuk mencapai kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Sarang-sarang ini bisa menjadi tanda atau simbol yang mengingatkan kita pada prinsip-prinsip penting seperti kerja keras, kebersihan, dan kepercayaan pada rezeki dari Allah. Dalam surah Yunus ayat 12, Allah berfirman, apabila manusia ditimpa kemudaratan, dia berdoa kepada kami dalam berbagai posisi. Tapi, setelah kami menghilangkan kemudaratan itu darinya, dia berjalan seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami. Ini mengingatkan kita untuk tetap tekun, beradaptasi, dan menjaga kebersihan dalam hidup sehari-hari sambil yakin bahwa rezeki dari Allah akan datang pada waktunya. Yang kedelapan, mari kita bahas tentang sarang kupu-kupu. Kupu-kupu sering dikaitkan dengan transformasi dan keindahan. Dalam banyak budaya, kehadiran kupu-kupu dianggap sebagai simbol perubahan dan transformasi dalam kehidupan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis dari ulat menjadi makhluk indah dengan sayap warna-warni. Kehadiran sarang kupu-kupu atau tempat berkembang biak mereka bisa melambangkan fase transformasi dalam hidup yang mungkin membawa keberuntungan dan rezeki baru. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa setiap perubahan dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ini mengingatkan kita bahwa setiap fase transformasi dalam hidup dapat membawa peluang baru dan keberuntungan yang tak terduga. Jadi, kehadiran sarang kupu-kupu di sekitar rumah bisa dianggap sebagai tanda dari Allah untuk terbuka terhadap perubahan dan percaya bahwa di balik setiap tantangan, akan ada berkah yang menanti. Kesembilan, mari kita bahas tentang sarang cicak. Cicak seringkali muncul di rumah, dan dalam beberapa tradisi, kehadirannya dianggap sebagai pertanda baik untuk keberuntungan dan rezeki. Dalam Islam, cicak tidak disebutkan secara khusus sebagai simbol keberuntungan. Namun, kehadirannya di rumah bisa dianggap sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki manfaatnya sendiri. Secara ilmiah, cicak berguna karena membantu mengendalikan populasi serangga yang bisa menjadi hama dengan memakannya. Ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar rumah. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghargai ciptaan Allah. Meskipun dalam beberapa budaya cicak dianggap membawa keberuntungan, dalam Islam lebih penting untuk memahami manfaat dan hikmah di balik keberadaannya. Jadi, sarang cicak di rumah bisa diartikan sebagai anugerah Allah yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi kita, serta sebagai pengingat untuk selalu menghargai setiap ciptaan Allah dan menjaga keseimbangan alam. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.